Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat Allah lah pada malam hari ini alhamdulillah suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat keimanan dan keislaman dan nikmat kesehatan lahir dan batin. Fa insyaallah kalau Allah tidak cinta dan tidak sayang kepada kita, maka insyaallah yang tadi kita sudah niat dari rumah, 1 minggu yang lalu sudah niat dari rumah untuk hadir di tempat acara ini, kalau tidak cinta maka kita tidak akan pernah hadir di tempat majelis ilmu. Karena kecintaan Allah, cintanya kita kepada Allah dan Allah cinta kepada kita, Pak, insya Allah Allah memberikan kecintaan kepada kita dan kita akan hadir di tempat majelis ilmu ini, insya Allah. Kedua kalinya selawat berberikat salam kita haturkan kepada orang yang kita cintai, kita banggakan, yaitu Rasulullah SAW, yang mana berkat Rasulullah lah Allah berikan suatu orang yang sangat istimewa. Allah berikan orang yang memimpin, Allah beri orang yang dicintai, Allah beri orang yang dapat mempengaruhkan umat sehingga orang berbondong-bondong memeluk agama Islam. Allahumma terima kasih kepada para habib, para ulama, para ustadz. Sama maaf sebesar-besarnya, saya baru pulang juga, tidak tahu saya harus ngisi apa ya. Baru pulang dari Malaysia saya. Alhamdulillah, sedikit bercerita. Cinta itu bukan hanya sekedar ucapan. Cinta itu bukan hanya sekedar kita mengucapkan. Cinta itu bukan hanya sekedar memberi. Kalau sekarang kita mengetahui setiap Februari banyak orang-orang yang memberi kekasihnya dengan coklat. Ini kalau yang bisa menjawab biasanya pernah memberi coklat kepada pacarnya. Ya, coba kita berusaha bagaimana kita mencintai Rasulullah. Jadikan Rasulullah itu sebagai idola anak-anak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita cinta kepada orang yang bukan menjadi panutan agama Islam, Pak, insya Allah itu akan buyar. Buyar. Kenapa? Karena kita salah mencintai. Kalau kita mencintai Rasulullah, Pak, insya Allah kita akan mencintai para ulama. Ini kita melihat sekarang ini, fenomena terjadi saat ini, yang mana para ustadz, para kiai, para ulama saling sikut, saling tinju, saling hantam. Yang lebih lagi yang kita memperhatikan sekali saat ini, ada orang-orang yang keluar dari pondok pesantren, ustadz-ustadz yang terdidik dari pondok pesantren, tidak diakui sebagai ustadz, tapi ada ustadz yang lahir bukan dari pondok pesantren, hanya sekedar bisa membaca Al-Quran, hanya bisa yang mengajar ngaji, dia menjadi ustadz dan menjadi idola. Padahal kita harus mengidolakan orang-orang yang mempunyai ilmu, akal. Ya, anak-anak semuanya, ya sekarang insya Allah moga-moga nanti keluar dari pondok pesantren menjadi pendai dan pendakwah, menjadi ustadz dan ustadz. Kalau menjadi ustadz dan ustazah jangan sombong. Karena kalau udah jadi ustadz dan ustazah, terkadang kita itu merasa dihormatin. Saya mohon maaf para ustadz, saya sangat memperhatikan sekali. Dulu saya gemuk sekali, karena jadwal ceramah saya padat. Di provinsi-provinsi lain makan tidur ceramah, gemuk. Nah kemudian kalau ceramah itu tidak bisa duduk. Akhirnya apa? Orang-orang penitia itu selalu memberi saya kursi. Saya merasa malu pada diri saya.
sebagai seorang pendakwah muda yang kuat, yang umurnya masih sangat muda sekali, kalau diberi kursi, sementara yang deretan saya itu ada para ulama, para ustadz, para kiai yang mengajari saya, masa duduknya di bawah, saya disuruh duduk di atas kursi. Sekiranya layak nggak sebagai seorang ustadz muda duduk di kursi, para ulamanya duduk di bawah? Layak tidak? Nah, nanti anak-anak semuanya seperti itu. Jangan sampai menjadi seorang penceramah senang duduk di sofa dibandingkan para ulamanya. Saya bercerita sedikit. Jadi sebelah sana, jadi kebiasaan, ya ini kebiasaan, mohon maaf, saya sebut daerah. Kebiasaan kalau di daerah Sambas itu, kalau ada acara-acara seperti ini, biasanya para haji-haji itu di atas. Para haji-haji di atas. Kemudian para haji-haji biasanya dia pakai kopiah putih, pakai jubah. Biasanya sorban putih. Nah, kebetulan yang diundang itu saya. Yang diundang saya, dan mereka tidak tahu saya adalah seorang orang yang dilahir dari suku Dayak menjadi penceramah. Diundang, semua tidak tahu. Yang tahu hanya penitia yang menyebut saya. Karena acara belum dimulai, sementara saya datang duluan, saya disimpan di depan kiai. Disimpanlah di depan. Ini para kiainya, para haji-hajinya belum disuruh naik. Saya sudah disuruh simpan di depan. Sekali acara mau dimulai, itu apa? Semua haji-haji dipersilakan untuk ke depan. Pergilah, naik ke depan para haji-haji. Apa katanya? Mohon maaf Pak, ini tempat haji-haji. Anak-anak semuanya, kira-kira sebagai penceramah itu gondong nggak Pak? Gondong nggak? Ada rasa jengkel nggak hati? Saya diundang loh, diundang untuk ceramah, tapi saya diusir karena saya pakai baju Dayak. Saya tidak pernah ceramah itu pakai jubah seperti ini, mohon maaf. Saya tidak pernah, karena saya ceramah di negara manapun, saya diundang di bermacam negara, itu saya selalu menggunakan pakaian Dayak. Saya punya 27 stil baju Dayak seperti ini. Jadi dari kopiah, baju, sarung celana, dan sorbannya 27 stil. Itu motifnya Dayak semua, dan saya tidak pernah menggunakan kopiah putih, surba putih. Kenapa? Saya menunjukkan bahwa karena konon saya ceramah di beberapa negara, itu dia disangka orang sana, orang Dayak itu Kristen semua. Makanya saya menggunakan seperti ini. Saya tunjukkan identitas bahwa Dayak itu bukan Kristen semua, tapi ada Islamnya. Jadi saya jadi usir Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak, ini tempatnya untuk para haji. Bapak silahkan di bawah. Saya nggak ke bawah Pak Kiai Habib. Saya pergi ke parkiran saja. Pergi saja di parkiran, saya duduk aja di parkiran. Duduk sampai di acara dimulai, kata MC, waktunya tablik akbar yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Manhuri. Tafadhol. Saya diamin aja, tak mau saya. Sampai 3 kali dipanggil, saya akhirnya betul naik tidak ceramah saya Pak. Saya hanya mengatakan, mohon maaf, jangan sekali-sekali kita melihat orang dari bentuk pakaiannya, dari berpakaiannya. Bisa saja orang yang pakai baju kaos lebih bagus daripada kita yang pakai surban. Itu makanya saya, insya Allah, alhamdulillah, saya merasa malu kalau ceramah di depan Habib-habib kiai-kiai. Sama seperti saya ceramah di Samarinda, itu Habib-habib semua, yang undang saya Habib semua, yang undang saya juga Habib. Ya Allah, bergetar saya kiai, bergetar saya ceramah. Mana nggak bergetar, semuanya Habib di depan. Mau berdiri pun tidak bisa saya. Saya bilang pilih duduk aja lah. Karena rasanya nggak sopan anak muda itu berdiri gitu loh. Sementara di belakang kita ini para kiai.
Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Jadi dengan acara seperti ini, insya Allah umat Islam akan bersatu. Insya Allah para ustadznya akan bersatu. Kalau masih ada ustadz yang masih sikul sana sikul sini, membawa politik, membawa di meja politik, membawa di meja muka-muka orang, ya, muka-muka orang yang mengumpulkan duit, maka Pak Insya Allah kurang dihormati. Anak-anak semuanya, kalau jadi seorang ustadz, jadi ulama, harus tawadu. Carilah muridnya, carilah orang-orang yang bisa dipercaya. Carilah, kalau sudah jadi ustadz, cari guru-guru. Baik, insya Allah semua ini adalah ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita, maka kita harus menghormati mereka-mereka. Dan Pak insya Allah, barang siapa yang mencintai para ulama, insya Allah jannah yang didapat, insya Allah surga yang didapat. Insya Allah, saya selalu mengatakan, Ustaz, jangan sekali-kali kita mengatakan kita yang beragama Islam itu tidak masuk ke surga. Karena kalau kita yang mengatakan seperti itu, maka Pak insya Allah itu akan menjadi tolak bagi kita, menjadi penghalang bagi kita. Kita tidak akan pernah masuk ke surganya Allah. Maka berusahalah yakin dan percaya bahwa Islam itu, agama Islam itu membawa kebenaran. Agama Islam mengantarkan kita ke surga. Insya Allah kita akan masuk surganya Allah. Insya Allah. Terima kasih. Mohon maaf karena sudah malam ya. Sudah malam. Saya baru nyampai. Tadi sempat tidur 5 menit saja. Sempat tidur 5 menit. Datang sini ternyata belum mulai. Insya Allah. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya, mohon maaf sekali lagi kalau ada kata-kata yang salah. Insya Allah perkenalkan, nama saya Muhammad Damanhuri, nama asli saya Jose Andreas, nama Islam saya Muhammad Damanhuri. Kemudian saya dikenal di dunia, saya dikenal, orang-orang mengenal saya dan orang menyebut saya Ustadz Dayak. Silakan lihat YouTube saya ya, YouTube saya Ustadz Dayak. Ya, saya punya YouTube Ustadz Daya. Nah, kalau saya punya IG itu Ustadz Daya. Saya punya TikTok Ustadz Daya. Jadi semua saya menggunakan Ustadz Daya. Insya Allah saya berteman dengan beliau-beliau ini dan selalu melihat itu. Insya Allah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di acara yang selanjutnya, santunan anak yatim sekaligus penyerahan cendera mata yang akan dipandu langsung oleh para ulama dan gubernur.